Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Hamasiah, renungan singkat kali ini saya beri judul Orang Asing yang Bersyukur atau Iman yang Menyelamatkan. Teksnya diambil dari Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19, dari ILT 3 yang saya pakai dari ILT 3. Mulai dari ayat ke-11. Dan terjadilah ketika dia berjalan ke Yerusalem dan dia melintas melalui tengah-tengah Samaria dan Galilea. Dan ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh. Dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, "Yesus, Tuhan, berilah kami kemurahan." Dan sambil memandang, dia berkata kepada mereka, "Seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Dan seorang dari antara mereka, ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah orang Samaria. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata, "Bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini?" Dan dia berkata kepadanya, "Setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Injil yang ditulis oleh seorang dokter bernama Lukas, teman sepelayanan dari Paulus. Gaya penulisan Injil ini berbeda dengan penulis lainnya. Dan kelihatannya paling lengkap tentang sejarah dan pelayanan Yesus Hamasiah. Lukas mencatat perkembangan yang sangat cepat kekristenan dari Galilea sampai ke Roma. Lukas ingin menunjukkan tentang sisi manusiawi dan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus Hamasiah dicatat dengan cermat oleh Lukas. Lukas ingin menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus Hamasiah adalah juru selamat bagi semua bangsa, bukan hanya Israel saja. Lukas juga punya perhatian yang khusus, yaitu tentang doa, tentang Roh HaKodes, dan tema-tema sukacita yang dibawa oleh Yesus Hamasiah dalam pelayanannya. Pesan lainnya yang ditunjukkan Lukas bahwa Yesus Hamasiah datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang, manusia yang terhilang. Di dalam Injil ini dikatakan keselamatan datang karena iman kepada Yesus Hamasiah sendiri. Lukas juga menggambarkan tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus Hamasiah dan kerajaan Elohim Yahweh yang kekal. Kerajaan Elohim Yahweh yang kekal. Nah, ini tunjukkan kepada siapa saja yang percaya dengan sungguh-sungguh ambil bagian di dalam penyampaian kabar baik, penyebaran kabar baik. Selain itu, Lukas menulis bahwa percaya kepada Yesus Hamasiah itu berarti juga mematikan diri sendiri. Artinya tidak dipengaruhi oleh kehidupan dunia yang boleh dikatakan merajalela ya, menguasai kehidupan. Dikatakan pada judul renungan ini, iman yang menyelamatkan. Ya. Dikatakan juga di sana bahwa
Yesua menyuruh orang yang tahir, yang 10 orang menghadap kepada imam. Ada satu orang asing, orang Samaria yang datang berbalik merasa dirinya sudah sembuh, mengucapkan terima kasih kepada Yesua Mesias. Ingat, orang asing, orang Samaria. Ya. Dari antara 10 orang itu tentu bukan hanya orang Israel saja, ada orang Samaria. Sementara kita ketahui bahwa orang Samaria itu adalah orang yang dimusuhi oleh orang Israel. Artinya dianggap bukan warga yang utama, itu warga kelas lain. Tetapi justru itu yang mengucap syukur kepada Yesua Mesias. Yesua Mesias berkata, tidak adakah di antara orang yang datang itu hanya satu orang, sementara yang disembuhkan, ditahirkan ada 10, datang mengucap syukur kepada siapa? Kepada Elohim, bukan kepada Yesua Mesias sendiri. Dan Yesua mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kepada siapa? Tentunya kepada Yesua Mesias sendiri. Nah, yang mau kita bahas adalah mengapa hanya satu orang di antara 10 orang ini mengucap syukur, ya. Sementara kita tahu bahwa penyakit kusta ini adalah suatu yang dianggap kutukan, diasingkan, disingkirkan dari pergaulan orang banyak. Dan dikatakan tadi berdiri jauh, seraya berteriak memohonkan kesembuhan, pertolongan Tuhan Yesus Mesias. Mereka tahu, yang 10 orang itu tahu. Tetapi yang mengucap syukur hanya satu, itu pun orang asing, ya, orang asing. Yesus tidak marah, tetapi Yesus hanya menyindir. Tidak adakah yang mengucap syukur? Bukan tidak ada. Kenapa hanya satu yang mengucap syukur? Hanya orang asing ini. Yesus tahu sendiri, Yesus Mesias tahu sendiri bahwa di antara orang itu bukan hanya orang Samaria, ada orang Israelnya. Justru itu yang tidak mengucap syukur. Ternyata, ya, bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang sulit ya, terbukti dari tulisan di kitab suci ini mengatakan bahwa hanya satu yang mengucap syukur dari 10 orang. Satu orang itu pun orang asing. Kalau dapat dikatakan orang yang di luar kelompok, orang yang tidak dianggap, justru itu yang mengucap syukur. Nah, oleh karena itu maka Yesus Mesias menyindir, ya, mengucap syukur itu adalah sebenarnya sesuatu yang lumrah manakala kita sudah ditolong, disembuhkan, dipulihkan. Yesus mengatakan, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi sebenarnya imannya. Lalu kalau kita tarik kesimpulan, iman dari orang yang dianggap orang asing atau kelas 2 begitu ya, justru itu yang datang kepada Yesus Mesias mengucapkan syukurnya. Firman Tuhan mengatakan mengucapkan syukur dalam segala hal. Jadi bukan karena hanya disembuhkan kita mengucap syukur. Nah, dalam renungan itu dikatakan mengucap syukur, satu orang yang mengucap syukur karena disembuhkan. Sembuh karena imannya, karena diberikan pertolongan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyatakan bahwa iman kita, bahwa kita sembuh, pulih, ditolong dengan ucapan syukur. Syukur kepada Dia yang memberikan pertolongan, yang memberikan kepada kita keselamatan.
Terpujilah Bapa Yahweh, Besem Yesus Hamasia, Weroha Kades. Amin.